Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Ya, kita kembali berjumpa di pelajaran agama Katolik. Ini pertemuan yang ketiga setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi pribadi yang unik. Ya. Pada pertemuan selanjutnya ini kita akan pelajari tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Sekalipun kami memiliki kekerasan dan perbedaan, Engkau tetap menghadapi kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan menguatkan. Terima kasih Romi sudah memimpin doa pembuka pada siang hari ini. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Masuk. Bagus. Oke, sebelumnya saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu peserta didik ya, kalian diharapkan mampu menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud syukur atas karunia yang dimiliki melalui Think Talk Right. Sebenarnya bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita saat ini kira-kira? Laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Ya, di dalam masyarakat masih sering ya dianggap laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Oke. Nah, kira-kira bentuk perendahan martabat kaum perempuan itu seperti apa yang sering terjadi di dalam masyarakat kita? Ada yang bisa menyebutkan? KDRT sering terjadi pemerkosaan. Oke, KDRT sering terjadi pemerkosaan. Ya, itu bisa menunjukkan perendahan martabat kaum perempuan. Apalagi kira-kira? Pekerjaan rumah tangga hanya diberikan pada perempuan. Iya, betul. Apalagi kira-kira bentuk perendahan martabat? Masih sedikit jumlah pejabat perempuan. Ya, bisa. Ya, pejabat di negara kita itu ya perbandingannya masih banyak yang laki-laki. Itu salah satu juga bentuk bahwa perempuan masih kurang diberi tempat, ya kan? Ada lagi mungkin? Lowongan pekerjaan mayoritas ditujukan untuk laki-laki. Nah, ya ini ada hubungannya tadi dengan pekerjaan. Jadi ada banyak mungkin pekerjaan tertentu yang hanya dipercayakan kepada laki-laki, gitu kan. Nah, itu salah satu atau bentuk-bentuk perendahan martabat kaum perempuan. Oke. Nah, mengapa ya hal itu kok masih sering saja terjadi? Karena perempuan dianggap lemah. Ya, bisa jadi ya. Karena manusia di alam lemah bagus. Apalagi mungkin masih ada? Karena laki-laki dianggap lebih unggul. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membaca ya. Kalian membaca satu artikel. Itu judulnya Ajarkan Kesetaraan pada Anak di Keluarga dengan Bermain Peran. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca masing-masing dalam hati ya. Semua sudah membaca? Sudah. Ya. Oke, setelah membaca, ya kalian sudah memahami ya. Menurut bacaan tadi, bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Orang tua harus membangun kesetaraan dalam keluarga dengan memberi akses dan peran yang setara bagi suami, istri, dan anak-anak. Oke, bagus. Apa maksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan? Anak belajar melihat apa yang dilakukan orang tua dan menirunya. Sejak dini, orang tua adalah guru bagi anak-anak. Oke. Bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini? Dengan bermain peran, anak-anak berhak menentukan peran apa yang ia inginkan. Orang tua tidak berhak membatasi peran tertentu, lebih pantas untuk laki-laki atau perempuan.
bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu harus diajarkan sejak dini, agar mulai sejak dini anak itu mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dan itu harus dilakukan di dalam keluarga oleh orang tua sebagai guru yang utama dan pertama bagi anak-anak ya. Nah, dalam bacaan tadi dijelaskan bahwa ajaran ya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kepada anak itu bisa dilakukan dengan bermain peran, yaitu anak-anak bebas untuk memilih peran sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi orang tua tidak boleh membatasi ya kan, atau menentukan oh ini tidak pantas untuk atau tidak layak kamu cita-citakan atau kamu inginkan, tidak, tapi anak bebas untuk berpikir secara kreatif, secara mandiri gitu ya, apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia perankan gitu ya. Oke, setelah ini ya kita akan masuk pada langkah inti dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah think. Jadi kalian berpikir secara mandiri untuk menemukan atau mencari solusi tentang masalah-masalah yang saya berikan. Yaitu yang pertama, apa saja pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat. Yang kelima, bagaimana ajaran kitab suci dan ajaran gereja ya, di sana sudah dituntun, yaitu kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lalu yang terakhir, buatlah refleksi tentang keberadaanmu sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, silahkan dikerjakan dulu secara mandiri ya di LKS yang saya berikan. Langkah yang kalian lakukan sekarang ini adalah ini ya, kalian membuat catatan secara individu tentang apa yang kalian ketahui dan tidak ketahui tentang masalah yang telah diberikan. Sekarang kalian masuk ke dalam kelompok berpasang-pasangan dengan teman yang ada di samping kalian saja ya. Satu kelompok 2 orang, kalian berdiskusi tentang hal-hal tadi yang sudah kalian temukan, sudah kalian cari solusinya atau jawabannya. Kesetaraan seluruh memberikan pengetahuan dan keseluruhan sama bahasa tujuan dalam menentukan keilmuannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal sebagai bidang. Terus akan mengatakan kesetaraan gender bagi semua adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia. Pernyataan itu mengangkat deklarasi Kalian semua tadi sudah berdiskusi, lalu juga sudah merumuskan kembali dengan kata-kata sendiri. Sekarang waktunya adalah kita presentasi. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok yang pertama. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Dalam kebudayaan tertentu di masyarakat, kita masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Anak laki-laki sering dianggap
andalan masa depan karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu disebabkan karena laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Dalam banyak hal, anak laki-laki sering lebih mendapat banyak kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi, dan perempuan kurang memperoleh kesempatan yang sama. Inilah yang disebut budaya patriarki. Upaya mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan adalah mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Pria dan wanita diciptakan Tuhan saling melengkapi untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu sendiri seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria. Maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Sangat bagus sekali ya, semua sudah lengkap, apa yang ditulis ya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dan sekarang saya akan menyimpulkan dan juga memberi peneguhan tentang materi kita hari ini, yaitu yang pertama tadi ya, kita sudah belajar tentang kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi gender itu sebenarnya bukan pertama-tama soal jenis kelamin. Gender itu adalah suatu situasi, yaitu suatu kondisi di mana semua orang, laki-laki dan perempuan itu setara. Setara itu artinya apa? Ya, yaitu ini, bebas mengembangkan kemampuan personal atau pribadi mereka, kemampuan individu mereka dengan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi stereotip peran gender yang kaku. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat tadi sudah disebutkan kalian dalam kelompok, sangat bagus sekali. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengakhiri diskriminasi ya, atau perbedaan tindakan yang berbeda terhadap wanita dan anak perempuan. Lalu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun di secara pribadi ya. Misalkan di rumah, orang tua mentang-mentang merasa punya anak lalu bebas memukul anaknya atau istrinya dengan semena-mena, itu tidak, Bu. Apalagi perdagangan manusia, eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Jadi perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu kan di sini kan, tulang rusuk itu ya, bukan dari tulang kaki nanti biar diinjak-injak, tidak. Bukan dari tulang kepala untuk menjadi atasan, tidak, tapi dari samping, dari tengah-tengah ya, sebagai penolong, bahkan penolong ya. Oke, sampai di sini paham semuanya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan merefleksikan tentang manfaat pelajaran pada hari ini di form yang sudah saya bagikan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan sebagai penilaian ya, untuk mengukur apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak, kita sudah melaksanakan pembelajaran
dari awal sampai akhir semua berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian. Ya, sebelum saya tutup, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang manusia sebagai citra Allah. Sebelum kita meninggalkan kelas ini, mari kita doa penutup terlebih dahulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang agar sampai rumah dengan selamat.